Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melaksanakan seminar hasil ya. Seminar hasil penelitian dari peneliti atas nama Suhemi NIM 10400118009 dengan judul skripsi penerapan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur yang dijadikan sebagai kurir narkotika. Studi kasus di wilayah Polres Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu saya mempersilakan kepada saudari peneliti untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Kurang lebih 5 menit, dengan hormat saya persilakan. Hasil penelitian saja langsung. Hasil penelitian dan pembahasan langsung di rumusan masalah Pak. Di rumusan masalah dulu. Rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah sanksi hukum dalam perundang-undangan terhadap anak sebagai kurir narkotika di wilayah Kabupaten Bantaeng. Yang kedua, yaitu bagaimanakah implementasi penerapan dan perlindungan hukum anak sebagai kurir narkotika di wilayah Kabupaten Bantaeng. Jadi dalam penelitian yang saya lakukan di Polres Kabupaten Bantaeng, sanksi hukumnya itu tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan nomor 39 tahun 2009 tentang narkotika, namun dicontohkan ke Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang menyatakan bahwa anak yang melakukan atau menyalahgunakan narkotika atau dijadikan sebagai kurir narkotika itu bisa dipidana seperdua dari pidana orang dewasa atau dilakukannya diversi sanksi hukumnya. Terus perlindungan hukumnya itu tetap mengacu pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Oke. Jadi pertanyaan saya adalah, pertama, regulasi apa yang kamu pakai, undang-undang apa yang kamu pakai di dalam skripsimu ini? Undang-undang yang saya pakai itu Undang-Undang nomor 39 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana anak. Bagaimana metode sistem peradilan pidana anak pemberian sanksi menurutmu? Menurut saya Pak, atau menurut penelitian? Menurut hasil penelitian. Menurut hasil penelitian itu di Polres Kabupaten Bantaeng selama ini yang dilakukan itu diversi, yang meliputi dikembalikan kepada orang tua atau direhabilitas di dinas sosial selama 3 bulan. Umur berapa itu dikategorikan dia sebagai seorang anak? Yang dikategorikan itu sebagai anak di bawah umur 17 tahun ke bawah. Keliru, 18 tahun. Ya, 18 tahun. Ya, di bawah 18 tahun atau belum mencapai 18 tahun itu batas usia anak. Jadi kalau dia sudah masuk 18 tahun sudah dianggap sebagai dewasa. Jadi ancaman hukuman yang diberikan kepadanya itu ancaman hukuman seperti orang dewasa kalau dia mencapai 18. Di bawah itu dilihat lagi, di bawah 18 sampai 14 tahun itu tetap diproses secara hukum. Ya, tapi dibagi dua, seperdua daripada ancaman hukum orang dewasa. Nah, di bawah 14 tahun lagi itu dikembalikan oleh orang tua, dipelihara oleh negara atau dikembalikan oleh orang tua. Nah, itu dalam sistem peradilan pidana anak. Kurir, pasal berapa ini yang menyentuh anak sebagai kurir pengantar narkoba? Pasal itu Pak, pasal Tidak ada sebutkan pasal di sana Pak, tapi dia menyebutkan Undang-Undang
berapa? Undang-undang itu Pak nomor 11 tahun 2012. Oh, 11 tahun 2011. Kan itu kan undang-undang. Di dalamnya undang-undang itu kan ada pasal. Ada beberapa juga yang harus kamu perbaiki. Di antaranya adalah tulisan asing itu dicetak miring, ya. Usahakan semua yang ada tulisan asing itu dicetak miring, ya. Extraordinary sudah betul. Delirium weakness, koma. Ini tidak ada. Ini juga bawa pakai bisa pakai PAI. Terus cuma pakai PAI. Kita nggak mau ikut. Oh gimana? Kita dipanggil Pak. Pengacara nih. Sudah. Sebulan Islam, Faika, Yasin sudah. Masa dilangkai Tri? Siapa yang dipanggil? Ini apa ini bahaya pemakaian narkotika? Bahaya pemakaian narkotika itu Pak memiliki efek samping, yaitu penyakit seperti HIV, AIDS, terus itu meningkatkan kemerosotan moral, tingginya emosi kalau penyalahgunaan narkotika, selalu berhalusinasi yang tinggi, detak jantung tidak beraturan. Kalau pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya anak sebagai kurir narkotika lantas dia tidak mengetahui apa yang dibawa itu, bagaimana menurutmu? Misalnya anak ini dititipkan sebuah paket, tapi isinya adalah narkoba. Dia tidak tahu bahwa isinya adalah narkoba. Bagaimana menurutmu? Menurut saya itu Pak bukan kesalahan anak tersebut. Karena kan sebelumnya dia tidak mengetahui bahwasanya paket tersebut itu adalah narkotika. Tapi kalau misalnya di dalam undang-undang narkotika mengatakan bahwa ketika seseorang memiliki menguasai daripada narkoba itu, maka otomatis dia sudah dianggap bersalah. Jadi bagaimana dengan situasi seperti itu kira-kira? Ini juga terbalik. Ini mulai dari 53, 54. Satu di Pak, yang lain tidak. Ini terbalik semua. Oke, saya kira cukup. Demikian sebenarnya hasil dari Suhemi dengan judul penerapan hukum sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur yang dijadikan sebagai kurir narkotika. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.